Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu serta teman-teman Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu dengan meresensi buku Filsafat Ilmu dengan lancar. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Karisma Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 201100617 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A, Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta akan menyampaikan hasil resensi buku Filsafat Ilmu. Untuk yang pertama yaitu identitas buku. Judul buku ini yaitu Filsafat Ilmu dan disusun oleh tim dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta dan terbit pada tahun 1996 dan tebal buku ini yaitu 165 halaman. Cetakan pertama dengan nomor ISBN 1979491961. Yang kedua yaitu identitas penulis atau pengarang buku. Dalam buku tersebut kebetulan tidak dicantumkan biografi penulis atau identitas penulis karena buku tersebut disusun atau ditulis oleh tim dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang ketiga yaitu isi buku. Buku Filsafat Ilmu ini disusun oleh tim dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di dalam buku ini dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Buku ini lahir di latar belakangi dengan adanya mata kuliah Filsafat Ilmu sebagai mata kuliah wajib seluruh fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Di dalam buku ini terdiri dari beberapa pembahasan. Setiap pembahasan ditulis oleh penulis yang berbeda. Pembahasan-pembahasan tersebut dibagi dalam berbagai bab, yaitu bab pertama yang ditulis oleh Ali Mudhofir membahas tentang pengenalan filsafat yang meliputi arti filsafat sebagai suatu sikap, suatu metode, kelompok persoalan, sekelompok teori atau sistem pemikiran, dan analisis logis. Objek material dan formal filsafat pun dibahas dalam bab ini. Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu hal yang diselidiki atau dipelajari. Sedangkan objek formalnya adalah cara memandang, cara meninjau terhadap objek material yang digunakan. Selain itu, dibahas juga hubungan ilmu dengan filsafat. Persoalan filsafat yang mempunyai ciri-ciri bersifat sangat umum, tidak menyangkut fakta, bersangkutan dengan nilai-nilai, bersifat kritis, bersifat sinoptik,
dan bersifat implikatif, serta cabang-cabang dan aliran-aliran filsafat yang lahir karena persoalan-persoalan filsafat. Bab kedua yang ditulis oleh Rizal Muntashir membahas tentang sejarah perkembangan ilmu mulai dari zaman pra-Yunani kuno beserta karakteristiknya, zaman Yunani kuno pada abad 15-7 SM beserta tokoh-tokohnya, zaman Yunani kuno abad 7-2 SM, zaman pertengahan pada abad 2-14 M, zaman Renaissance pada abad 14-17 M, beserta tokoh-tokohnya, zaman modern pada abad 17-19 M, serta zaman kontemporer abad 20 sampai dengan seterusnya. Bab ketiga yang ditulis oleh Sri Sweprapto membahas tentang landasan penelaahan ilmu yang meliputi pandangan-pandangan para ilmuwan dalam mempertimbangkan nilai-nilai hidup. Berdasarkan perkembangan nilai yang diperhatikannya, maka pandangan para ilmuwan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 1. Para ilmuwan yang hanya menggunakan satu pertimbangan nilai, yaitu nilai kebenaran, dan dengan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai metafisik yang lain, yaitu nilai etik, nilai kesusilaan, dan kegunaannya akan sampai pada prinsip bahwa ilmu pengetahuan harus bebas nilai. 2. Para ilmuwan yang memandang sangat perlu dimasukkannya pertimbangan nilai-nilai etik, kesusilaan, dan kegunaan untuk melengkapi pertimbangan nilai kebenaran, yang akhirnya sampai pada prinsip bahwa ilmu pengetahuan harus taut nilai. Junjun Suryasumanti berpendapat bahwa semua pengetahuan, baik itu ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja, pada dasarnya memiliki 3 landasan, yaitu pertama, ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai teori tentang adanya dasar ontologis ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelaahan ilmu. Yang kedua, epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu teori ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun selama hal itu terbatas pada objek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan mempergunakan metode keilmuan. Yang ketiga, aksiologi membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Bab keempat yang ditulis oleh Nus M.S. Bakery membahas tentang sarana berpikir ilmiah yang meliputi bahasa ilmiah, logika dan matematika, serta logika dan statistika. Bahasa ilmiah ialah kalimat berita yang merupakan suatu pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat. Penggolongan bahasa pada umumnya dibedakan antara bahasa alami dan bahasa buatan. Bahasa alami ialah bahasa sehari-hari yang biasa digunakan untuk menyatakan sesuatu, yang tumbuh atas dasar pengaruh alam sekelilingnya. Dan bahasa alami dibedakan atas 2 macam, yakni bahasa isyarat dan bahasa biasa atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Sedangkan bahasa buatan ialah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal pikiran untuk maksud dan tujuan tertentu.
Bahasa buatan dibedakan atas dua macam, yaitu bahasa istilahi atau rumusannya diambil dari bahasa biasa yang diberi arti tertentu, dan bahasa artifisial atau murni bahasa buatan bisa disebut dengan bahasa simbolik. Definisi ialah penjelasan apa yang dimaksudkan dengan sesuatu istilah. Atau dengan kata lain, definisi ialah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu istilah. Bab kelima yang ditulis oleh Sri Sueprapto membahas tentang pengertian ilmu, ciri ilmu, dan metode ilmiah. Dalam buku ini, ilmu diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas manusia untuk memperoleh suatu pengetahuan dan pemahaman tentang alam dan sekitarnya. Ciri dari ilmu adalah wujud aktivitas manusia dan aktivitas tersebut. Adapun metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup tindakan pikiran, pola kerja, cara teknis, dan langkah untuk memperoleh atau mengembangkan pengetahuan. Bab ke-6 yang ditulis oleh Abbas Hamami M. membahas tentang arti kebenaran. Kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menentukan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi artinya ialah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Kebenaran itu dikaitkan dengan beberapa objek, yakni kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, kebenaran yang dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya itu. Dalam perkembangan filsafat, perbincangan tentang kebenaran telah dimulai sejak Plato yang kemudian diteruskan oleh Aristoteles. Teori kebenaran harus paralel dengan teori pengetahuan yang dibangunnya. Teori-teori kebenaran yang telah terlembaga itu antara lain teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, dan teori kebenaran logis yang berkelebihan. Selain itu, penulis menjelaskan bagaimana sifat kebenaran ilmiah. Seperti yang diketahui, kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Artinya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya prosedur baku yang harus dilaluinya. Prosedur yang harus dilalui itu adalah tahap-tahap untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, yang pada hakikatnya berupa teori melalui metodologi ilmiah yang telah baku sesuai dengan sifat dasar ilmu. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Bab ke-7 yang ditulis oleh Sindung Cahyadi membahas tentang hubungan antara ilmu dan teknologi. Dari penelusuran terhadap konsep ilmu dan teknologi dengan berbagai aspek dan nuansanya. Beberapa titik singgung antara keduanya yaitu: yang pertama, baik ilmu maupun teknologi merupakan komponen dari kebudayaan. Yang kedua, baik ilmu maupun teknologi memiliki aspek idencial maupun faktual, dimensi abstrak maupun konkret, dan aspek teoritis maupun praktis. Yang ketiga, terhadap hubungan dialektis atau timbal balik antara ilmu dan teknologi. Pada satu sisi, ilmu menyediakan bahan pendukung penting bagi kemajuan teknologi, yakni berupa teori-teori, dan di sisi lain penemuan teknologi sangat membantu perluasan cakrawala penelitian ilmiah. Yang keempat, sebagai klarifikasi konsep, istilah ilmu lebih tepat dikaitkan dengan konteks teknologis,
sedangkan sebaliknya digunakan dalam konteks teknis. Hubungan ilmu dan kebudayaan terdapat pemahaman yang memisahkan ilmu dan kebudayaan baik secara konseptual maupun secara faktual tidak dapat diterima lagi. Ilmu merupakan komponen penting dari kebudayaan, bahkan kecenderungan akhir abad ini semakin memberi tempat bagi dominasi ilmu dalam menciptakan dunia kemasukakalan. Serta hubungan teknologi dan kebudayaan yang dapat ditilik dengan dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teknologi. Dari sudut pandang ini, terbuka alternatif untuk memandang hubungan antara teknologi dan kebudayaan dalam paradigma positifis dan dalam paradigma teknologi tepat. Paradigma positifis yang didasari oleh metafisika materialistis jelas memiliki kekuatan dalam menguasai, menguras, dan memuaskan hasrat manusia yang tak terbatas. Sedangkan paradigma teknologi tepat lebih menuntun kearifan manusia dari sudut pandang kebudayaan. Bagaimanapun teknologi dewasa ini merupakan anak kandung kebudayaan barat. Bab ke-8 yang ditulis oleh Abbas Hamimi M. membahas tentang etika keilmuan yang meliputi etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kedudukan manusia sebagai warga negara. Etika sosial membahas tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam masalah ini, etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan itu antara lain adalah: pertama, tidak adanya sifat pamrih, dalam artian menghilangkan kesenangan pribadi dalam mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Yang kedua, bersifat selektif, yakni suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera. Serta yang keempat, yaitu adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu bahasa di dalam buku. Di dalam buku tersebut, bahasa yang digunakan sederhana dan sangat mudah dimengerti, sehingga pembaca tidak mudah bosan untuk membaca buku tersebut. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan buku. Untuk yang pertama, kelebihan. Di dalam buku ini, setiap pembahasan tentang filsafat ilmu dari setiap bagian babnya mempunyai kesimpulan dan mencakupkan beberapa referensinya. Dan juga bahasa yang digunakan sangat sederhana dan sangat mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangan dari buku ini yaitu sampul dan warna kertas yang digunakan kurang menarik. Tidak adanya biografi penulis dalam buku tersebut. Tidak adanya gambar untuk menarik perhatian si pembaca agar si pembaca tidak terlalu bosan dalam membaca buku tersebut. Serta ada beberapa bahasa yang digunakan terlalu ilmiah sehingga pembaca sulit untuk mengetahui makna dari kata tersebut. Demikianlah penyampaian hasil resensi buku saya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.